Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan nikmat-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia Amil Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar 2.596.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar 308.000 rupiah. Adapun sumbangan untuk buka puasa dari Bapak Haji Saihuddin yaitu sebesar 500.000 rupiah. Jadi total saldo kas program Uwais berbagi sebesar 904.000 rupiah. Insyaallah targetnya nanti buka puasa bersama yaitu 7 juta rupiah. Adapun pengeluaran transportasi Mubalik pada malam kemarin sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo kas operasional masjid saat ini yaitu sebesar 2.704.900 rupiah. Disampaikan bagi jamaah yang ingin menyumbang untuk buka puasa bersama pada tanggal 16 Maret, silahkan menulis keterangannya di amplop. Demikian juga bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, mohon tulis nama dan keterangannya di amplop. Kami selaku panitia Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Andi Masjaya, keluarga Ibu Marhumah, keluarga Bapak Yunus, keluarga Bapak Ruslan. Kami panitia Amil Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah membawakan konsumsi buka puasa pada sore tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Dedi Suwardi, SPDI MPDI. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan. Bulan yang mana para orang-orang terdahulu di kalangan orang-orang soleh, mereka sangat merindukan akan datangnya bulan Ramadan. Bahkan jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan, selesai mereka melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah agar amal ibadah yang mereka lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dipertemukan kembali pada bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan kembali pada bulan Ramadan. Bahkan biasa kita dengar doa yang sering dilantunkan dengan mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan hari ini hadirin sekalian sangat berbahagia. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita untuk kemudian dipertemukan pada bulan Ramadan yang sering kita lafazkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Oleh sebab itu kemudian Bapak Ibu sekalian sangat berbahagia. Manfaatkan kesempatan yang berharga ini untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menghindarkan diri kita yang dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Inilah tema kita hari ini. Karena ada anak-anak ini, nanti jangan bertanya lagi apa judulnya. Judulnya adalah, dengarkan baik-baik ya anak-anak, orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian sangat berbahagia, agar tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, celakalah. Celakalah orang yang berpuasa, kata beliau SAW, selesai bulan Ramadan, ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Orang yang merugi pada bulan Ramadan adalah orang yang kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang merugi, jamaah sekalian sangat berbahagia. Kenapa mereka termasuk orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena mereka datang pada bulan Ramadan sementara mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap biasa saja dengan hadirnya bulan Ramadan. Padahal ini adalah momen untuk kemudian kita kembali kepada Ilahi Rabbi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah sejatinya milik Allah Subhanahu wa taala, dan sejatinya juga kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang kemudian nanti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seraya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena zaman sekarang itu fitnah itu besar, Bapak Ibu sekalian sangat berbahagia.
yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, pagi masih dalam keadaan beriman, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Saking besarnya ujian itu, saking seperti itu kondisinya seseorang, yusbihu mu'minan, pagi-pagi masih dalam keadaan beriman, wa yumsi kafiran, sore hari sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya fitnah itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kondisi, kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bulan Ramadan ini. Tidak ada bulan yang mana ketika dia datang kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kemudian melaksanakan amal ibadah. Betul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqatil abwabun nar wa tufidatis syaitan, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Apabila datang bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah, dibuka itu pintu-pintu surga, dimudahkan seseorang untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di saat yang bersamaan, wa ghulliqat abwabun nar, saat bersamaan ditutup itu pintu-pintu neraka dan setan dibelenggu. Jadi apalagi yang menghalangi seseorang untuk kemudian mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan hal tersebut. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Ini adalah momentum yang sangat berharga, hadirin sekalian, sangat berbahagia. Jangan sampai sekali lagi kita termasuk orang-orang merugi karena datang bulan Ramadan kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kenapa mereka tidak diampuni? Karena mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka lalai dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mereka berpuasa tapi mereka tidak sholat. Mereka berpuasa tapi mereka tidak membaca Al-Quran. Jadi hanya berpuasa saja, tapi tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, lalai dalam melaksanakan ibadah. Justru kemudian waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Justru waktunya itu diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang pertama. Yang termasuk orang yang merugi adalah yang kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang merugi pada bulan Ramadan, ketika keluar bulan Ramadan mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua hal yang kita sebutkan tadi. Lalu yang kedua, termasuk orang-orang merugi pada bulan Ramadan adalah seperti yang tadi kita sebutkan sedikit. Mereka hanya kemudian berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dengan mengatakan, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal athas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu? Mereka yang berpuasa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal athas. Laisa lahu min siyami, tidak ada pahala baginya bagi yang berpuasa. Tidak ada pahala puasanya kecuali yang mereka dapatkan adalah, kata Rasulullah SAW, ilal ju' wal athas. Ini golongan yang kedua yang merugi itu dalam Ramadan. Jadi hanya sekedar merubah waktu makan saja. Kalau dulu 3 kali makan, sekarang 2 kali, sahur dan berbuka. Padahal itu hanya prakondisi, hadirin sekalian, sangat berbahagia. Agar kemudian dengan kondisi seperti itu berpuasa mudah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Siapa mereka itu? Yang Rasulullah SAW katakan, kam min shaimin, mereka berpuasa, laisa lahu min siyami ilal ju' wal athas. Siapa mereka? Mereka itu adalah yang pertama, mereka berpuasa tapi kemudian lidahnya, lisannya tidak berhenti untuk kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang keji, fitnah dan lain sebagainya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan,
malam yada qaul az-zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajah ya yada siyamahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan malam yada qaul az-zur, ia berpuasa tapi lisannya tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang keji, wal amalu bihi, dan beramal dengannya. Apa kata Rasulullah SAW? Falaysa lillahi hajah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh daripada puasanya. Dia puasa tapi tidak dijaga lisannya. Padahal hadirin sekalian sangat berbahagia adalah ini perkara menjaga lisan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, beliau katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah seseorang itu menjaga lisannya. Kalau dia tidak bisa mengucapkan perkara yang baik, aw liyasmut, hendaklah dia. Nah, ini yang pertama, orang yang kata Rasulullah SAW mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali al-ju' wal atas, karena salah satunya adalah dia tidak menjaga lisannya. Yang kedua, dia tidak menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya dari anggota badannya. Perkara-perkara dosa, hadirin sekalian sangat berbahagia, zalim orang, namimah, ghibah dan sebagainya, itu yang perkara-perkara yang memang sudah dilarang sebelumnya, sebelum datang Ramadan sudah dilarang. Nah, jadi pengharamannya itu, pelarangannya itu lebih keras ketika datang bulan Ramadan. Maka ketika seseorang masih berpuasa, tapi tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Sayang, kita berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, karena diri kita tidak jaga untuk kemudian menghindari daripada perbuatan dosa. Dan yang ketiga, siapa mereka? Yang ketiga adalah mereka yang tidak menjaga hatinya dari penyakit hati. Dia masih berpuasa tapi hatinya masih iri, masih dengki, dan penyakit hati yang lainnya. Padahal kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan terkait ini, menjaga hati, karena ini adalah pondasi. Kata beliau SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu. Alam wahya al-qalbu, kata beliau SAW. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, mudghah. Idza saluhal jasadu kullu. Apabila daging itu baik, maka baik seluruhnya, seluruh badan kita itu. Akan tetapi sebaliknya, wa idza fasada, apabila rusak itu daging, maka rusak juga seluruh tubuh kita ini. Beliau mengatakan ala wahya al-qalbu. Ketahuilah, itu adalah daging, itu adalah hati, kata beliau SAW. Maka penting kemudian kita menjaga hati-hati sekalian sangat berbahagia. Nah, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fu'ada, dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang termasuk orang-orang merugi dalam Ramadan adalah mereka yang kemudian melalaikan waktu-waktu malamnya. Ini sering kita dapati. Pada waktu malam tidak diisi dengan istighfar, baca Al-Quran, tahajud, tetapi mereka mengisinya dengan hal-hal yang lainnya. Bahkan diisi dengan begadang, bahkan waliyadzubillah diisi dengan hal-hal yang kemudian menjauhkan dirinya
dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal malam-malam pada bulan Ramadan itu adalah malam-malam untuk bertahan. Apatah lagi nanti dalam bulan Ramadan ada satu malam yang sering Rasulullah SAW katakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketika datang malam tersebut, Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan oleh istri beliau Aisyah, karena Rasulullah SAW ya'taqibu fi ashril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah SAW nanti jelang 10 terakhir Ramadan, beliau SAW ya'taqibu beriktikaf berdiam diri di masjid di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, jadi yang ketiga jemaah sekalian sangat berbahagia. Jaga diri kita untuk kemudian tidak melalaikan di malam-malam bulan Ramadan yang sangat berharga. Isilah dengan hal-hal yang bermanfaat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an, dengan tahajud, yang dengan jalan kemudian ini menjadi bekal kita nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairal zadi at-taqwa." Berbekal kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. 3 golongan yang merugi pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari golongan tersebut dan para sahabat bersama memberikan kita istiqomahan ya, agar kemudian sampai pada finalis bulan Ramadan. Semangat ini harus kemudian kita jaga sampai detik-detik terakhir bulan Ramadan. Mungkin Ramadan tahun depan akan kembali, tapi belum tentu dengan kita hadir sekali sangat berbahagia. Maka sekali lagi manfaatkanlah momen Ramadan yang mendatangi kita. Semoga sekali lagi menjadi momen perbaiki diri kita sebagai bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.